cipta karsa dan karya, kobarkan cinta tanah air untuk kejayaan bangsa Indonesia. Hai sahabat hati dimanapun berada. Kembali bersama kami Batavia Smart Channel, media informasi, komunikasi, dan edukasi dari Geraha BK3S Lantai 3 Salemba Tengah. Kami hadir menjadi bagian untuk negeri demi Indonesia lebih maju. Baik, bersama kami telah hadir seseorang yang istimewa. Kedatangan kembali tamu istimewa kami. Beliau adalah Profesor Dr. Bambang Saputra, SHMH. Prof. Bambang, apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah. Sehat. Salam sehat, Mbak. Salam sehat ya, Prof ya. Lagi. Ketemu lagi. Dan satu kehormatan bagi Batavia Smart Channel, Prof. Profesor yang masih muda. Kemudian clue-nya beliau adalah profesor termuda se-Asia hingga saat ini. Wah, itu luar biasa tuh, sesuatu yang dimiliki Indonesia banget ya. Dan beliau berkenan untuk sharing informasi, edukasi, dan komunikasi. Dan yang lebih tepat lagi karena beliau adalah profesor gaul, kalau saya menamakan beliaunya, pasti biasanya tuh cari topik-topik yang Kalau lagi kata anak-anak milenial. milenial itu dia. Dan pastinya yang trending topik ya, Prof ya. Aduh, luar biasa. Terima kasih, Prof, untuk waktunya yang sibuk di sana, tapi Prof masih bersedia untuk hadir berbagi untuk negeri ya, Prof ya. Milenial itu tadi ya. Prof, beberapa saat ke belakang kita kembali dihebohkan dengan berita sesuatu yang agak sesuatu banget gitu. Nah, kali ini menerpa dunia pendidikan kita. Iya. Kalau kemarin gonjang-ganjingnya udah macam-macam ya, Prof ya. Nah, ini pas nih karena beliau juga guru besar yang masih muda. Kemudian dilalah juga topik kali ini juga ada hubungannya dengan pendidikan. Jadi tidak salah kalau kita hadirkan Prof. Bambang untuk mengedukasi atau memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua Batavia Smart Channel. Kira-kira apa nih yang lagi trending saat ini menjadi bahasan di medsos, baik itu di WA, pembahasan di antar kalangan milenial terutama ya, Prof, walaupun mereka sekarang masih sekolah lewat online gitu. Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-35. Nah, menarik, Prof. Ya, Prof, sharing dong, Prof. Bagaimana kajiannya? Mungkin yang pertama kami ingin tahu kira-kira sudut pandang dari agama, Prof. Kira-kira bagaimana kita melihatnya sebagai orang yang beragama, apakah sisi secara sosiologis bisa menerima dari penghilangan prasa, ternyata di sana salah satu kontennya adalah penghilangan prasa agama. Ya, begini ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya bisa hadir dan duduk di sini kembali. Semoga dapat memberikan pencerahan dan manfaat tentunya buat kita semua. Amin. Jadi tentang peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang 2 hari belakangan ini menggegerkan tanah air, semua ribut ibu-ibu ini terutama ini. Betul. Jadi menghilangkan prase agama dari sudut agama sendiri. Pendidikan agama itu adalah pendidikan yang diberikan secara fitrah. Jadi nilai-nilai religius, ad-din itu agama, fitrah yang berasal dari pemberian Tuhan secara primordial pada hakikatnya tidak bisa dihilangkan, jangankan dalam bentuk frase, tapi dihilangkan dari kesadaran kemanusiaan sendiri pun itu tidak bisa. Karena apa? Karena itu sejatinya diberikan Tuhan sejak manusia sebelum dilahirkan. Jadi untuk mengenal Tuhan, mengaku bersaksi dalam konteks Islam itu ada alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi apakah kamu bertuhan kepada saya, kepada aku? Kata ya, saya bersaksi sesungguhnya engkau adalah Tuhan kami. Ketika ruh manusia bersumpah azali, bersumpah primordial pada saat sebelum dilahirkan manusia, artinya nilai-nilai religius, nilai-nilai kesadaran beragama itu telah dipatrikan Tuhan sebagai pelita, sebagai petunjuk nanti ketika lahir di dunia, menjalani hidup dan kehidupan sosial di dunia tidak lagi buta. Karena apa? Karena
ada hati, ada nurani yang memberikan petunjuk, ada tanda-tanda alam yang memberikan petunjuk untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kira-kira itu. Iya, oke, baik. Prof, tapi kontroversi ini masih ada cluenya. Katanya ini kan baru draft. Iya. Iya kan? Ya, artinya begini, untuk menciptakan satu penyusunan naskah itu bukan hal yang coba-coba, bukan hal ini bukan uji coba. Artinya persiapkanlah dengan matang, persiapkanlah dengan benar-benar bekerja, menunjukkan kualitas yang hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan menggegerkan, menciptakan isu-isu negatif di saat negeri ini dalam tertimpa musibah hampir 1 tahun lebih. Kita berada dalam ketakutan, kebingungan, terbadai oleh COVID yang sama-sama bukan hanya Indonesia tapi dunia terlanda. Nah, di saat itu pula, saat rakyat Indonesia mengalami psikologis serba ketakutan, tak tentu arah bagaimana penanggulangan COVID ini, ada masalah baru yang sangat mendasar, sangat primordial, menyentuh hati seluruh rakyat Indonesia. Indonesia ini adalah negara Pancasila, didirikan atas dasar semangat kebertuhanan yang Maha Esa. Artinya seluruh bangsa Indonesia, baik yang beragama Islam ataupun bukan, baik Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, semuanya memiliki kesadaran berketuhanan yang mendalam, sama-sama ingin dekat kepada Tuhan, yang pada akhirnya teraplikasi dalam kehidupan sosial yang nyata jiwa-jiwa religius itu. Namun kalau secara terang-terangan frase agama dihilangkan dari draft peta jalan pendidikan nasional, tentu mencederai hati orang yang beragama. Dalam hal ini tidak ada orang Indonesia yang tidak beragama. Artinya frase penghilangan kolom agama itu tidak cocok untuk diterapkan di sistem pendidikan yang ada di Indonesia yang menganut asas Pancasila, yang landasannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oke, yes. Baik, Prof. Itu tadi kalau kita melihat dari sudut pandangan sosiologis, karena kita adalah makhluk beragama ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, Prof, dari sudut pandangannya secara undang-undang, Prof. Bagaimana kajiannya seorang ini asik nih, menarik nih. Kalau dipandang dari sudut undang-undang, jelas tadi saya singgung sedikit bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang mana sih kan gitu kira-kira. Betul. Jangan asal ngomong ini bertentangan dengan Undang-Undang dan Pancasila, yang mana? Yang jelas Pancasila yang pertama, sila pertama. Sama-sama kita dulu dari zaman SD mungkin TK sudah suruh menghafal itu. Apa? Sila pertama dari Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu sudah jelas. Artinya apa? Negara ini dibangun atas dasar berketuhanan, di mana seluruh jiwa rakyat Indonesia harus memiliki fondamen dasar nilai-nilai religius yang berketuhanan yang Maha Esa. Semua, dan itu dilindungi keberadaannya dalam proses aplikasi dalam kehidupannya, mengamalkan jiwa-jiwa keberagamaan itu dilindungi undang-undang. Apa itu undang-undangnya? Undang-Undang Dasar 45 yang jelas pasal 29 tentang beragama, hak kemerdekaan beragama, menjalankan syariatnya masing-masing. Kemudian berkaitan dengan pendidikan, yaitu tentang Undang-Undang Dasar 45 pasca amandemen pasal 31 yang berbunyi pada ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ini jelas amanat konstitusi tertinggi, ya ini Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana yang dianut oleh Indonesia. Artinya telah mengamanatkan bahwasanya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan untuk mendapatkan satu akhlak yang mulia. Artinya apa?
endingnya adalah satu akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini bukan berarti dia kalem-kalem saja. Artinya harus ditafsirkan yang lebih luas. Ada nilai-nilai moral, ada nilai-nilai spiritual kemuliaan. Jadi dalam wujud keseharian ketika dia menimba ilmu dalam pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, bahkan sampai perguruan tinggi, kita lihat ada enggak anak-anak Indonesia yang sebelum belajar tidak berdoa? Hampir seluruh sekolah dimanapun itu, baik di kota maupun di pelosok-pelosok Nusantara, setiap awal belajar pasti diajarkan untuk berdoa kepada Tuhan. Artinya apa? Menggantungkan satu keyakinan yang tinggi atas dasar nilai-nilai agama kepada Tuhan yang dianutnya berdasarkan agamanya masing-masing, untuk memiliki satu harapan besar kelak dia akan menjadi anak yang berhasil secara pendidikan. Artinya digantungkan keyakinan itu adalah setengah daripada keberhasilan yang akan ditempuh ke masa-masa yang akan datang. Jadi nilai-nilai religius, nilai-nilai agama itu memang harus dibumikan di dalam sistem pendidikan nasional kita, bukan untuk dihilangkan. Kalau ingin mengejar, kita lihat sejarah, ya, bangsa kita ini bangsa yang religius. Nenek moyang kita ini nenek moyang yang taat beragama, moralnya tinggi-tinggi, persaudaraannya sangat erat antara satu dengan yang lain, walaupun berbeda keyakinan atas dasar kita, kebinekaan kita sebagai bangsa Indonesia. Tapi begitu indahnya dengan nilai-nilai kesadaran religiusitas masing-masing membentuk satu kesatuan persatuan yang mengokohkan bangsa Indonesia dari mulai sejak merdeka sampai hari ini menjadi bunga rampai nasional yang indah dilihat, baik ditatap mata oleh orang-orang luar ataupun oleh kita sendiri yang di dalamnya, yang apalagi kita harus mencintai dan melestarikan budaya religiusitas itu. Di samping memang nilai-nilai religiusitas itu tidak bisa dihilangkan karena dia pemberian Tuhan yang dipatrikan, yang dilengketkan sejak kita belum dilahirkan, menjadi kita lahir di dunia untuk menjadi pelita, penerang sebagai makhluk sosial, menjalani hidup dan kehidupan ini tidak salah arah, tidak salah jalan, sehingga membedakan mana yang benar, mana yang tidak, menempuh satu jalan yang lurus menuju satu kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi pendidikan sekolah adalah jalan untuk menuju satu kesuksesan dunia, tapi tidak meninggalkan di dalamnya ada nilai-nilai akhirat, ada nilai-nilai spiritual, ada nilai-nilai religiusitas agama yang sangat menjadi teras, menjadi tulang punggung untuk kita bisa sukses di dunia ini. Oke. Wow, luar biasa statementnya Prof. Bambang. Ini nih Batavia Smart Channel dimanapun berada, yang saya suka nih dari Profesor Milenial kita ini. Beliau kalau sudah menyangkut harkat hidup orang banyak, dan itu dari sisi agamis, itu beliau begitu berapi-api gitu ya, begitu bersemangat. Jadi karena memang fitrah itu betul. Agama itu adalah kesadaran manusia yang hakikatnya tidak bisa hilang. Artinya ketika kereligiusan itu dihilangkan, berarti manusia ingin melawan naturnya, melawan alamiahnya, dan itu tidak akan pernah berhasil. Pasti bertentangan dengan nurani setiap manusia itu sendiri. Betul. Apalagi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, di dalam konstitusi kita telah dilindungi bahwasanya nilai-nilai agama itu menjadi satu hak kemerdekaan individu, di mana setiap prakteknya dilindungi oleh undang-undang. Kemudian tentang pendidikan tadi, bahwasanya pendidikan itu harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan sehingga terbentuk satu moral, satu akhlak yang mulia. Mulia di situ adalah sukses secara pendidikan, menempuh
jenjang-jenjang yang telah yang dilakukan sehingga dia sukses dan dapat teraplikasi dalam kehidupan di mana dia kerja memberikan manfaat buat orang di sekelilingnya, buat masyarakat luas, ilmu-ilmunya bermanfaat, nonsen tanpa dibarengi dengan nilai-nilai religiusitas dari dalam hatinya. Nonsen itu. Wah, luar biasa Prof. Ini pencerahan yang luar biasa nih. Ini nih kalau diangkat topik-topik yang lagi trending tapi bisa diambil hikmahnya kalau sudah diolah oleh Prof. Bambang, profesor milenial kita ini. Prof, ini kan tadi clue-nya mungkin boleh memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, tapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan ya Prof. Itu tidak bisa kita ini. Jadi menggali ilmu pengetahuan itu sebagai satu tugas suci yang bernilaikan ibadah sepanjang dia dimanfaatkan untuk perbaikan umat, perbaikan suatu bangsa yang lebih baik dan sangat bermanfaat bagi mereka semua. Itu akan bernilaikan ibadah. Jadi kalau satu keilmuan ditempuh dengan menghilangkan nilai religius, dalam teori sekuler pun nggak ada itu. Karena nurani batin kita itu akan tetap bersinggungan dengan apa yang kita gelutin setiap hari. Oke. Baik Prof, kami tangkap maknanya yang Prof siratkan di sana. Kemudian sebelum kita akhiri karena keterbatasan waktu Prof, padahal masih banyak banget yang kita baru ingin. Mulai panas sudah di akhir ini. Berarti nanti kita bisa sambung lagi karena ini baru berapa hari nih Prof. Jadi ini masih trending topik Prof. Andaikan beliaunya punya waktu lagi, nanti akan ada episode berikutnya, kita lihat dan kita amati bagaimana perjalanan peta jalan pendidikan nasional 3 dekade loh Prof, 2020-35 kan. Wow, belasan tahun itu berarti memang perlu kajian yang luar biasa dan kemudian jadi tidak bisa hanya diselesaikan dalam 10 menit seolah-olah final sudah tuntas dibahas. Saya hanya memberikan satu sedikit pencerahan sebagai sengatan buat cara berpikir kita sehingga mampu memikirkan bagaimana nasib pendidikan Indonesia ke depan sehingga mampu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Itu Prof. Baik, itu tadi sebenarnya tuh seperti closing statement, tapi mungkin biar lebih berapi-api lagi nih kontennya ini. Biasanya Prof. Bambang sudah meramunya menjadi sebuah kata-kata yang bijak yang mungkin menambah energi kita untuk tetap selalu realis menangkap informasi-informasi di luar sehingga kita berpikir pun selalu kritis demi kemajuan anak bangsa. Prof, mohon closing statement-nya Prof. Dalam closing statement ini setidaknya ada 2 hal. Yang pertama kepada lembaga penyelenggara dan menjalankan draft peta jalan pendidikan nasional untuk 2020-2035 sebaiknya mengevaluasi ulang, mengkaji ulang dan bertanya kepada para pakar dan ahlinya tentang bagaimana menyusun sistem pendidikan nasional itu yang betul-betul berkualitas sehingga dapat diterapkan oleh seluruh anak bangsa. Kemudian kepada kita semua rakyat Indonesia, jangan terpicu tersulut dengan emosional, gunakan akal sehat, gunakan nalaritas dalam menghadapi setiap persoalan di tengah-tengah Indonesia yang sedang tertimpa musibah ini. Dalam hal ini menyikapi tentang peta jalan pendidikan nasional, tentu nilai-nilai religiusitas itu harus lebih dikedepankan sebagai modal dasar setengah keberhasilan ketika menempuh jalan pendidikan untuk menempuh ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi guna mencapai satu kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Oke, baik, terima kasih Prof untuk pencerahannya, informasinya, kemudian tambahan edukasinya untuk kami semua Batavia Smart Channel dimanapun berada. Kami yakin dan percaya ini sesuatu yang kalau saya bilang sih udah bisa jadi rekomendasi nih untuk sang pemangku kepentingan beliaunya. Jadi tidak salah nih, profesor termuda di Asia. Kemudian beliau banyak sekali mendedikasikan dirinya di bidang sosial, budaya, hukum dan hak asasi manusia serta pendidikan yang kebetulan kita memang satu pepatah dari kampung-kampung.
Tidak ada yang dapat merubah nasib kita jadi yang nggak baik menjadi baik kecuali dengan jalan sukses di dalam menempuh pendidikan. Saya rasa itu. Jadi pendidikanlah yang dapat merubah nasib kita dari yang nggak baik menjadi baik. Kenapa? Karena memaksimalkan akal, memaksimalkan perangkat yang ada diberikan Tuhan, nurani, fitrah dan sebagainya, untuk bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Oke, baik Prof. Terima kasih sekali untuk kehadirannya, informasinya, dan sharing pencerahannya di kesempatan kali ini. Kami selalu mendoakan Prof. Bambang selalu diberi kesehatan, kemudian tetap selalu memberikan masukan-masukan serta pemikiran-pemikirannya yang luar biasa itu, baik dari kalangan pendidikan maupun di kegiatan sosial budaya. Insya Allah kalau diundang lagi tetap datang. Pasti. Dan sesuatu yang trending topik biasanya ya, challenge-nya yang trending topik nih Mbak Maria gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih Prof. Dari lantai 3 Geraha BK3S Salemba Tengah, Batavia Smart Channel hadir selalu untuk menjadi bagian negeri. Kemudian kami mengangkat informasi, komunikasi, dan edukasi dan mendatangkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Kita bisa sharing untuk hal-hal yang mungkin saat ini memang lagi dibutuhkan pencerahannya oleh masyarakat di luar sana. Sekali lagi terima kasih Prof. Bambang Saputra SHMH untuk kehadirannya. Kami tunggu sesuatu yang masih trending topik ini mungkin akan berseri. Baik dimanapun Batavia Smart Channel berada, dari Geraha BK3S sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu tiada hari tanpa pengabdian.